Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana seandainya pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat itu angkanya puluhan atau ratusan? Tentunya kalian akan kesulitan dalam membuat garis bilangan kan. Nah, sekarang Ibu akan ajarkan kalian bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, tentunya kalian harus ingat dulu, kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Yang kalian perlu ketahui ada aturannya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat sama tanda dijumlahkan. Yang kedua, beda tanda diselisihkan atau dikurangkan. Artinya, bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, yang ketiga, tanda jawaban mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, seperti apa itu penjumlahan bilangan bulatnya? Kita lihat selanjutnya. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Ada angka 100 tambah 125. Nah, kita lihat aturannya yang pertama. Apabila sama tanda itu dijumlahkan. Kita lihat ini adalah angka positif dan ini angka positif juga. Maka apabila dia sama, dia dijumlahkan. Kalian tinggal jumlahkan saja. 100 tambah 125 itu adalah hasilnya ya 225. Nah, tandanya positif atau negatif, kita lihat bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan 125. 125 ini adalah bilangan positif, maka hasilnya positif. Jadi jawabannya 100 tambah 125 sama dengan 225. Nah, contoh yang kedua itu ada soal 100 tambah negatif 125. Kita lihat ini tandanya kedua angkanya sama atau tidak. Nah, ini adalah bilangan positif, ini bilangan negatif. Berarti dia beda tanda. Ini tanda positif, ini tanda negatif. Nah, apabila beda tanda itu harus diselisihkan. Artinya diselisihkan itu yang lebih besar, angka yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Angka yang lebih besar itu adalah 125. Nah, yang lebih kecil itu 100. Kita taruh dulu tanda negatif ini. Nah, kita kurangkan dulu 125 dikurangi 100. 125 dikurangi 100 itu hasilnya berapa? Ya, 25. Nah, sekarang kita lihat tandanya positif atau negatif. Kalian lihat dulu soalnya, yang mana angkanya lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah angka 125. Tanda dari angka 125 ini adalah negatif. Maka hasilnya juga mengikuti, yaitu negatif. Jadi, hasil dari 100 tambah negatif 125 itu adalah negatif 25. Nah, contoh yang ketiga itu ada soal negatif 100 tambah 125. Nah, kita lihat tandanya sama atau tidak. Bilangan yang pertama itu adalah negatif, bilangan yang kedua adalah positif. Nah, berarti dia beda tanda. Apabila dia beda tanda, maka harus diselisihkan. Berarti yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil, yaitu 125 dikurangi dengan angka 100. Hasilnya berapa? Iya, 25. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Tanda jawabannya positif atau negatif. Dilihat dari angka soal yang lebih besar. Angka soal yang lebih besar adalah 125. Maka 125 ini positif. Jadi hasilnya juga positif. Jadi negatif 100 tambah
125 itu hasilnya adalah 25. Soal yang keempat itu ada negatif 100 tambah negatif 125. Kita lihat tandanya sama atau tidak. Ini tandanya negatif, ini tandanya negatif. Berarti sama. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Kita jumlahkan 100 tambah 125. 100 tambah 125 hasilnya adalah 225. Nah, sekarang kita lihat tandanya positif atau negatif. Kita lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 125 dan tandanya adalah negatif. Maka hasilnya juga negatif. Jadi, negatif 100 tambah negatif 125 itu hasilnya adalah negatif 225. Nah, selanjutnya mengenai pengurangan bilangan bulat. Sama seperti pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, pada pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, aturan yang pertama itu adalah ubah terlebih dahulu ke bentuk penjumlahan. Baru kemudian sama tanda dijumlahkan, beda tanda diselisihkan, tanda jawaban mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat. Contoh yang pertama, ada soal 150 dikurangi 200. Nah, pertama kalian ubah dulu bentuk pengurangan ini ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, seperti apa? Kalian harus ingat. Yang pertama, tetap ditulis 150, tanda kurang diubah menjadi tanda tambah. Kemudian ini angka positif 200 kita cari kebalikannya, yaitu negatif 200. Nah, inilah bentuk penjumlahannya. Baru kemudian kita lihat tandanya sama atau tidak. Ini positif, ini negatif. Jika beda tanda, maka harus diselisihkan. Selisihnya 200 dikurangi 150 itu hasilnya 50. Nah, tandanya positif atau negatif, kita lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar itu adalah 200. Tandanya adalah negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi 150 kurang 200 hasilnya adalah negatif 50. Contoh selanjutnya ada soal negatif 150 dikurangi 200. Nah, kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Kita ubah yang angka yang pertama itu tetap negatif 150. Tanda kurang berubah menjadi tambah. Angka 200, positif 200, itu cari kebalikannya yaitu negatif 200. Nah, kita lihat. Ini angka negatif 150 dan ini negatif 200. Karena sama-sama negatif, maka bilangannya dijumlahkan. 150 tambah 200 itu hasilnya 350. Nah, jawabannya positif atau negatif, kalian bisa lihat di angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 200. Tandanya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Jadi, jawaban dari negatif 150 kurang 200 sama dengan negatif 350. Contoh selanjutnya adalah 150 dikurangi negatif 200. Nah, yang pertama kalian ubah dulu ke bentuk penjumlahan. 150 tetap, tanda kurang jadi tambah, dan ini negatif 200 kebalikannya adalah 200. Nah,
Kemudian kita lihat apabila sama tanda dia dijumlahkan. Nah, ini tandanya sama-sama positif, yaitu positif 150 dan positif 200. Dijumlahkan 150 tambah 200 itu hasilnya 350. Nah, tanda jawabannya mengikuti bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar adalah 200. Bilangan 200 ini nilainya positif, maka hasilnya juga positif. Jadi 150 dikurangi negatif 200, hasilnya adalah 350. Contoh selanjutnya ada negatif 150 dikurangi negatif 200. Nah, kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Yang di depannya tetap negatif 150 tambah negatif 200, kebalikannya adalah 200, maka cukup ditulis 200. Nah, kita lihat ini negatif 150 dan ini 200, beda tanda. Jika beda tanda itu diselisihkan, bilangan yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. 200 dikurangi 150, hasilnya adalah 50. Nah, tandanya positif atau negatif, kita lihat angka yang lebih besar, yaitu 200. 200 adalah angka positif, maka jawabannya juga positif, yaitu 50. Maka negatif 150 dikurangi negatif 200, hasilnya adalah 50.